ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Baik, salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan tugas yang telah kami diskusikan bersama, yaitu tentang uji ANOVA 2 jalur. Sebelum itu, terima kasih kepada Bapak Profesor Dr. Dede Ruslan, MSI, sebagai dosen pengampu mata kuliah Statistik Inferensial. Nah, sebelum itu, perkenalkan rekan-rekan saya, yaitu yang berisikan Eka Tambunan, Intan Dormatua Sinurat, Mutiara Jihan Daulay, dan saya sendiri, Tiarma Siwatang. Masuk ke dalam deskripsi kasus, yang dimana program studi akuntansi ingin mengetahui efektivitas berbagai metode pembelajaran, misalnya itu ceramah, diskusi kelompok, dan blended learning, serta tingkat motivasi siswa yang terdiri dari rendah, sedang, tinggi terhadap nilai ujian akhir. Proyek ini bertujuan untuk menganalisis efek utama dan interaksi dua faktor tersebut terhadap prestasi belajar mahasiswa dengan pendekatan statistik ANOVA 2 jalur. Nilai ujian akhir sebagai indikator utama prestasi belajar, yang dimana masalah apakah kedua faktor ini secara sendiri-sendiri dan secara bersamaan atau berinteraksi mempengaruhi prestasi mahasiswa. ANOVA 2 jalur digunakan untuk mengetahui yang pertama itu efek metode pembelajaran, yang kedua itu efek motivasi belajar, dan yang ketiga itu ada interaksi keduanya terhadap nilai ujian akhir. Metode penelitian dan teknik penelitian. Metode penelitian atau desain yaitu kuantitatif dengan desain faktorial 2x3, yang dimana variabel atau variabel bebas atau faktor yaitu faktor A metode pembelajaran, yang dimana terdiri dari dua level. Yang pertama itu ceramah dan blended learning, dan faktor B motivasi belajar terdiri dari 3 level, yang dimana rendah, sedang, dan tinggi. Variabel terikat nilai ujian akhir, sedangkan subjek penelitian itu mahasiswa. Nah, teknik pengumpulan data, yang dimana kalian menggunakan sumber data nilai ujian akhir dari dua dosen, yang dimana data faktor A atau metode pembelajaran itu diperoleh dari dosen yang menggunakan metode berbeda, sedangkan data faktor B atau motivasi belajar diperoleh melalui kuesioner atau angka sederhana yang disebarkan kepada mahasiswa. Di sini tabel berikut menunjukkan hasil uji ANOVA dengan desain 2x3, yang dimana menganalisis faktor metode pembelajaran seperti di sini ada metode ceramah dan blended learning, dan menganalisis juga faktor tingkat motivasi yang terdiri dari motivasi rendah, motivasi sedang, dan motivasi tinggi. Nah, dari tabel faktorial 2x3 ini, nilai ceramah dan nilai blended learning ini didapatkan dari nilai pendidikan akuntansi B 2024 dengan mata kuliah pengantar ekonomi mikro. Nah, di dalam prodi ini kami menggunakan metode ceramah, yang dimana di dalam nilai mahasiswa ini kami mengambil sampelnya 15. Kemudian kami membuat kuesionernya, yang dimana kuesioner ini untuk menentukan tingkat motivasi rendah, sedang, dan tinggi dalam penggunaan metode pembelajaran ceramah. Nah, selanjutnya dalam nilai prodi manajemen A ini dengan mata kuliah pengantar manajemen ini, kami ini menggunakan metode pembelajaran blended learning, yang dimana kami mengambil dari prodi ini mengambil 15 sampel. Nah, dari nilai ini kami membuat kuesionernya, di mana kuesioner ini juga kami mengambil 15 sampel untuk menentukan tingkat motivasi rendah, sedang, tinggi dalam penggunaan metode deep learning. Nah, dari nilai dan kuesioner itu dapatlah nilai-nilai yang sudah kami buat di sini, di mana nilai-nilai ini kami bulatkan
supaya dalam pengujian uji ANOVA-nya ini bisa langsung menghasilkan ujinya dan tidak menimbulkan error. Nah, dari tabel 2 faktorial ini kami membuat diagramnya, di mana diagram ini menunjukkan nilai mahasiswa pada tingkat motivasi dengan 2 metode pembelajaran. Nah, di sini terdapat diagram kuning, abu-abu, dan merah, di mana merah ini sebagai tingkat motivasi rendah, abu-abu ini sebagai tingkat motivasi sedang, dan kuning ini sebagai tingkat motivasi tinggi. Nah, selanjutnya setelah membuat diagram, kami juga langsung membuat hasil uji ANOVA-nya, yang dimana hasil uji ANOVA-nya ini kami mengambil dari tabel faktorial 2x3. Nah, sebelumnya untuk menguji menguji ANOVA 2 arah, nah kita harus membuat dari sel setiap metode ini harus sama, karena seperti kombinasi dari step sel ini, misalnya 5 responden dari setiap sel kombinasi ini. Nah, dari sudah kita buat setiap kombinasinya 5, kita langsung membuka data, terus mengklik data analisis, dan mengklik ANOVA 2 factor with replication, dan selanjutnya mengklik OK. Nah, terus kita menginput range-nya, yang dimana kita mengklik tanda panah, terus memblok dari metode sampai dengan nilai akhir blended learning, yaitu 86. Kemudian mengklik tanda panah lagi, terus mengisi row sampelnya itu 5, terus alfanya 0,05, dan menginput output range-nya itu dari sel yang ingin kita klik, terus mengklik tanda panah dan klik OK. Nah, dari hasil uji itu, nah didapatkanlah nilainya, yang dimana nilai-nilai ini akan dijelaskan oleh teman saya. Nah. Baik, saya akan menjelaskan bagian selanjutnya untuk hasil ANOVA 2 jalur tadi dengan interaksi. Nah, bagian summary-nya ini, yang pertama bagian ceramah. Nah, yang dimana sampel pada rendahnya itu ada 5, sampel pada sedang itu ada 5, sampel atau count pada tinggi itu ada 5, jadi totalnya itu ada 15. Nah, untuk sumnya itu yang pada rendah ada 429, pada sedang dia ada 430, pada tinggi dia ada 432, yang dimana totalnya itu 1291. Nah, untuk average-nya total di rendah itu ada 85,8, total di sedang dia ada 86, nah sedangkan yang di tinggi dia ada 86,4. Nah, jadi totalnya itu ada 86,0,6667. Nah, untuk variansnya itu di rendah berada di 13,2, yang sedang dia berada di 40,5. Nah, sedangkan yang tinggi variansnya itu ada 16,3. Jadi total varians pada ceramah dia dapat 20,06667. Nah, sedangkan pada blended learning untuk count atau sampelnya itu yang rendah dia ada 5, yang sedang dia ada 5, yang tinggi dia ada 5, jadi totalnya itu ada 15 sampel. Nah, untuk sumnya itu di rendah dia
totalnya ada 432, di sedang dia ada 422, di sum pada tinggi dia ada 417. Jadi total untuk sumnya pada blended learning dia 1271. Nah, untuk average-nya itu blended learning yang rendah dia ada di 86,4, sedangkan yang sedang dia 84,4. Untuk yang average tinggi dia di 83,4. Jadi totalnya itu 84,7333. Nah, untuk variance pada blended learning tersebut pada rendah dia di 2,8, sedang dia berada di 5,3, dan untuk yang tinggi dia berada pada 4,3. Jadi untuk totalnya itu 5,2095282381. Jadi dapat kita totalkan untuk sampelnya itu yang rendah dia 10, yang sedang dia 10, dan yang tinggi dia 10. Nah, untuk sumnya itu dia yang rendah totalnya ada 861, di sum yang sedang dia ada 852, di sum yang tinggi dia 849. Nah, untuk average-nya itu di rendah dia 86,1, di sedang dia 85,2, dan untuk yang tinggi dia di 84,9. Nah, untuk yang variance dia pada rendah berada di 7,2111. Nah, untuk yang sedang dia pada 21,0,66667. Nah, untuk yang tinggi total variance-nya itu ada 11,65556. Nah, setelah itu dapatlah kita lihat untuk hasil ANOVA-nya, yang dimana sampel ini merupakan metode, lalu columns ini merupakan motivasi atau tingkat motivasinya, baik itu rendah, sedang, atau tinggi. Nah, untuk interaksi ini merupakan interaksi dari metode dan motivasi tersebut. Nah, dari sampel pada metode tersebut kita dapat sum square-nya itu 13,3333 dengan derajat kebebasannya itu 1, dan mean square-nya itu dapat dia 13,3333, yang dimana F tabelnya itu dia berada di 0,97087379, dan untuk nilai P value-nya dia ada di 0,33429. Nah, F rate-nya ini merupakan nilai F hit tabelnya, yang dimana dapat dia 4,25968. Nah, sedangkan pada motivasi atau columns-nya ini sum square-nya itu dapat dia 7,8 dengan derajat kebebasan 2, dan mean square-nya itu didapat 3,9, sehingga dapatlah dia untuk F hitungnya 0,28398058. Nah, untuk P value-nya itu dapat dia 0,75528. Nah, untuk F tabelnya dia dapat 3,40283. Selanjutnya interaksi dari motivasi dan metode tersebut, yang dimana sum square-nya itu dapat dia 16,46667 dengan derajat kebebasan 2. Nah, untuk mean square-nya dapat dia 8,23333, sehingga dapatlah dia F hitungnya
0,59951,456 dengan nilai p-value-nya itu 0,55709 dan f-tabelnya itu 3,40283. Nah, untuk bagian within-nya nih, bagian sum square-nya itu dapat dia 329,6 dengan derajat kebebasannya 24 dan mean square-nya itu 13,73333, sehingga bisa kita totalkan pada sum square-nya itu 367,2. Ini didapat dari total tersebut. Dan untuk derajat kebebasannya juga dapat 29, ini dapat dari 24 tambah 2 tambah 2 tambah 1 dapat dia 29. Baiklah, sebelum menjelaskan hipotesis, yaitu saya akan menjelaskan tingkat motivasi dan metode, yang dimana rendah ini adalah A, sedang ini adalah B, tinggi ini adalah C, dan ceramah ini adalah faktor 1, blended learning ini faktor kedua. Baiklah, saya akan menjelaskan hipotesis tingkat motivasi, yang dimana hipotesis 0, mu A sama dengan mu B sama dengan mu C sama dengan 0, yaitu tingkat motivasi tidak mempengaruhi prestasi belajar. Dan hipotesis alternatif yaitu mu A tidak sama dengan mu B, tidak sama dengan mu C, tidak sama dengan 0, yaitu tingkat motivasi mempengaruhi prestasi belajar. Dan untuk hipotesis metode yaitu hipotesis 0 mu 1 sama dengan mu 2, yaitu metode tidak mempengaruhi prestasi belajar. Dan untuk hipotesis alternatif mu 1 tidak sama dengan mu 2, yaitu metode mempengaruhi prestasi belajar. Dan untuk hipotesis interaksi, hipotesis 0 mu A mu 1 sama dengan mu A mu 2, yaitu mu sama dengan mu C mu 2, yaitu menyatakan tidak terdapat interaksi antara tingkat motivasi dan metode dalam mempengaruhi prestasi belajar. Sedangkan hipotesis alternatif mu A antara tingkat motivasi dan metode dalam mempengaruhi prestasi belajar mahasiswa. Baik, saya akan menjelaskan taraf signifikan alfa itu adalah sama dengan 5% atau 0,05. Untuk menentukan kriteria penolakan atau penerimaan hipotesis 0, yaitu terima hipotesis 0 jika F hitung lebih kecil sama dengan F tabel atau p-value lebih besar dari alfa. Sedangkan untuk tolak hipotesis 0 jika F hitung lebih besar dari F tabel atau p-value lebih kecil sama dengan alfa. Nah, dapat diketahui untuk yang menentukan apakah motivasi tersebut mempengaruhi prestasi belajar atau tidak. Nah, diketahui F hitung pada motivasi tersebut tadi kita dapatkan dia di 0,97 dan F tabelnya itu di 4,25968, sehingga F hitung kurang dari F tabel atau p-value-nya itu tadi di motivasi dia di 0,9708739 dan dengan taraf signifikansinya itu 5% atau 0,05. Jadi dapat kita ketahui kalau p-value-nya itu lebih besar dari taraf signifikansi. Jadi dapat kita kesimpulkan bahwa H0-nya itu diterima dan H1-nya itu ditolak, yaitu tingkat motivasi tidak mempengaruhi prestasi belajar. Nah, untuk bagian metode menentukan apakah itu akan berpengaruh pada prestasi belajar mahasiswa, kita lihat F hitung pada metode untuk F hitungnya itu 0,2839 dan F tabelnya itu 3,40283. Jadi
dapat kita ketahui bahwa F tabelnya itu F hitungnya itu kurang dari F tabel, atau P value-nya itu berada di 0,75 dengan taraf signifikansi 0,05 atau 5%. Jadi dapat diketahui kalau P value-nya itu lebih besar dari taraf signifikansi. Dapat kita simpulkan pada metode bahwa H0-nya itu diterima dan H1-nya itu ditolak, yaitu metode tidak dapat mempengaruhi prestasi belajar. Nah, untuk mengetahui interaksi antara motivasi dan metode ini, kita lihat F hitung pada interaksi ini 0,5995146 dan F tabelnya itu 3,40283. Nah, dapat diketahui bahwa F hitung pada interaksi kurang dari F tabel pada interaksi, atau nilai P value-nya itu lebih besar dari taraf signifikansi yang ditetapkan. Jadi dapat kita simpulkan bahwa H0-nya itu diterima dan H1-nya itu ditolak, yang artinya menyatakan tidak dapat interaksi antara tingkat motivasi dan metode dalam mempengaruhi prestasi belajar. Nah, selanjutnya itu masuk ke dalam sesi refleksi, yang dimana pertanyaan yang pertama itu adalah apa yang dimaksud dengan ANOVA 2 jalur. ANOVA 2 jalur atau two-way ANOVA adalah teknik analisis statistik yang digunakan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata pada suatu variabel dependen berdasarkan dua faktor independen secara bersamaan. Metode ini tidak hanya menguji pengaruh masing-masing faktor terhadap hasil, tetapi juga menguji apakah kedua faktor tersebut saling berinteraksi dalam mempengaruhi variabel dependen. Dengan demikian, ANOVA 2 jalur memberikan gambaran yang lebih komprehensif dibanding ANOVA 1 jalur, karena mampu menilai efek gabungan kedua faktor dan mengidentifikasi pola hubungan yang mungkin tidak terlihat bila dianalisis secara terpisah. Selanjutnya itu pertanyaan yang kedua, yang dimana sebutkan dua faktor yang biasa dianalisis dalam ANOVA 2 jalur. Dalam ANOVA 2 jalur, dua faktor yang sering dianalisis yaitu yang pertama adalah faktor metode atau treatment faktor. Contoh dalam pendidikan, metode pembelajaran yang terdiri dari ceramah, diskusi, back learning, dan sebagainya. Dan yang kedua itu faktor karakteristik peserta atau atribut faktor. Misalnya itu motivasi belajar, yaitu tinggi, sedang, rendah, gaya belajar, tingkat kemampuan awal, atau jenis kelamin. Nah, selanjutnya itu adalah pertanyaan yang ketiga, yang dimana dikatakan di sini, jelaskan apa yang dimaksud dengan efek utama dalam analisis varians. Efek utama atau main effect adalah pengaruh langsung dari masing-masing faktor atau faktor A atau faktor B terhadap variabel dependen tanpa mempertimbangkan faktor lainnya. Contohnya itu, jika faktor A adalah metode pembelajaran, maka efek utama A menunjukkan apakah rata-rata hasil belajar berbeda akibat metode pembelajaran terlepas dari tingkat motivasi. Dan jika faktor B adalah motivasi belajar, maka efek utama B menunjukkan apakah rata-rata hasil belajar berbeda karena tingkat motivasi tanpa memperhatikan metode yang digunakan. Efek utama berbeda dengan efek interaksi yang menguji apakah pengaruh satu faktor bergantung pada level faktor lainnya. Baik, selanjutnya pertanyaan middle order akan disambung dengan rekan saya. Baik, selanjutnya pertanyaan refleksi yang kedua yaitu pertanyaan bagian middle order. Nah, pertanyaan pertama itu, jika pada proyek ini digunakan faktor metode pembelajaran dan motivasi,
bagaimana Anda akan menyusun tabel data untuk uji ANOVA 2 jalur. Nah, untuk menyusun tabel data ANOVA 2 jalur tersebut, kami di sini menampilkan dua faktor yang dikombinasikan dalam bentuk desain faktor 2x3, yang dimana pada sebelumnya kami sudah memaparkan tabel 2x3 ini bagaimana. Nah, tabel 2 saya akan memaparkan kembali. Nah, tabel 2x3 ini terdiri dari faktor A, yaitu metode pembelajaran yang ceramah dan blended learning, dan faktor B itu motivasi belajar, yaitu motivasi rendah, sedang, dan tinggi. Nah, di sini setiap sel harus memiliki jumlah responden yang sama, misalnya 5 orang per kombinasi. Nah, sebelumnya yang sudah kami paparkan itu yang pada metode ceramah tingkat motivasi rendah itu memiliki 5 orang kombinasi yang kami ambil atau 5 sampel. Pada ceramah motivasi sedang dia 5, pada ceramah motivasi tinggi juga 5. Begitu juga dengan blended learning. Blended learning ini untuk motivasi rendah juga 5, untuk motivasi sedang juga 5, dan untuk motivasi tinggi juga 5. Lalu untuk pertanyaan kedua, jelaskan langkah-langkah utama dalam menguji hipotesis menggunakan ANOVA 2 jalur pada kasus di kelas akuntansi. Nah, yang pertama itu menentukan faktor dan variabelnya. Nah, untuk faktornya ini yaitu faktor A, yang jadi faktor A metode pembelajaran. Nah, untuk faktor B dia motivasi. Jadi dapat ya variabel dependennya itu diambil dari nilai hasil belajar akuntansi. Nah, yang kedua itu menyusun desain faktorial 2x3. Nah, kombinasinya itu yang sudah dipaparkan sebelumnya tadi, yaitu metode terdapat 2 level, dan yang motivasi dia 3 level, yaitu baik itu rendah, sedang, dan tinggi. Nah, yang ketiga itu mengambil nilai hasil ujian sesuai kelompok. Nah, untuk ini di sini sebelumnya mengumpulkan data, lalu menguji asumsi, setelah itu normalitasnya, lalu homogenitasnya. Nah, langkah yang selanjutnya itu melakukan uji ANOVA 2 jalur, yaitu menguji untuk efek utama metode atau faktor A, efek utama pada motivasi atau faktor B, dan efek interaksi antara metode dan motivasi. Lalu langkah selanjutnya itu menginterpretasi nilai F dan signifikansinya. Nah, jika signifikansi kurang dari 0,05, maka itu akan menyatakan signifikan atau berpengaruh. Nah, jika interaksi signifikan, maka interpretasinya itu butuh grafik atau analisis lanjutan. Nah, langkah uji selanjutnya yaitu melakukan post hoc, atau ini opsional atau jika diperlukan, yang dimana jika tingkat motivasi yang terdiri dari 3 level signifikan, maka akan melakukan 2K HSD. Nah, langkah uji ANOVA yang terakhir yaitu menyusun kesimpulan, yang dimana di sini menuliskan hasil dalam bentuk laporan akademik. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara menginterpretasi hasil F untuk pengaruh metode pembelajaran dan tingkat motivasi dalam output ANOVA 2 jalur? Nah, cara menginterpretasi hasil F untuk pengaruh metode pembelajaran dan tingkat motivasi, yang pertama itu menentukan efek utama metode pembelajaran atau faktor A-nya.
Nah, di sini jika nilai signifikan kurang dari 0,05 atau 5%, berarti ada perbedaan signifikan hasil belajar antara metode ceramah dan blended learning. Namun, jika signifikan lebih besar dari 0,05 atau 5%, itu akan menandakan tidak ada perbedaan yang signifikan. Lalu yang kedua itu efek utama pada motivasi atau faktor B. Nah, pada motivasi, jika signifikan kurang dari 0,05, berarti ada perbedaan signifikan hasil belajar antara motivasi tinggi, sedang, dan rendah. Namun, jika tidak, berarti pengaruhnya itu tidak signifikan. Nah, yang terakhir menentukan efek interaksinya, yaitu antara motivasi dan metode. Nah, jika tingkat signifikan kurang dari 0,05, berarti pengaruh metode pembelajaran tergantung pada tingkat motivasi siswa atau sebaliknya. Namun, jika interaksi signifikan, maka interpretasi harus memakai grafik interaksi dan analisis simple effect. Baik, untuk bagian pertanyaan refleksi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke. Refleksi selanjutnya yaitu pertanyaan bagian HOTS. Nah, pertanyaan pertama yaitu jika hasil ANOVA 2 jalur menunjukkan ada interaksi signifikan antara metode pembelajaran dan tingkat motivasi, maka apa arti temuan ini bagi dosen dalam merancang strategi pembelajaran di kelas akuntansi? Nah, jika interaksi signifikan, artinya efektivitas metode pembelajaran ini tergantung pada tingkat motivasi siswa. Dengan kata lain, metode tidak memiliki pengaruh yang sama untuk semua siswa. Nah, implikasinya bagi dosen yang pertama, dosen harus menyesuaikan metode berdasarkan karakteristik siswa. Misalnya, siswa dengan motivasi tinggi mungkin lebih cocok dengan metode blended learning. Kemudian, siswa yang bermotivasi rendah mungkin lebih cocok dengan metode ceramah yang terstruktur atau pendampingan intens. Yang kedua, tidak ada satu metode yang efektif untuk semua. Kemudian yang ketiga, strategi pembelajaran harus fleksibel dan adaptif. Misalnya, menggabungkan ceramah tambah diskusi tambah teknologi agar semua tingkat motivasi terakomodasi. Dan yang terakhir, perlu ada diagnosa awal. Nah, ini dosen sebaiknya mengukur motivasi siswa di awal semester untuk menentukan pendekatan pengajaran. Selanjutnya, pertanyaan nomor 2. Berikan contoh perubahan kebijakan atau intervensi yang bisa diambil sekolah berdasarkan hasil uji ANOVA 2 jalur di proyek ini. Nah, jika ANOVA menunjukkan hasil yang signifikan, sekolah dapat mengambil langkah berikut. Yang pertama, jika metode pembelajaran signifikan, menetapkan metode pembelajaran efektif sebagai standar, misalnya blended learning. Kemudian bisa mengadakan pelatihan guru untuk implementasi metode tersebut. Yang kedua, jika motivasi siswa signifikan, bisa menyusun program peningkatan motivasi seperti mentoring, konseling akademik, reward, dan penghargaan prestasi. Yang ketiga, jika interaksi signifikan, sekolah dapat membuat kelas berdasarkan kategori motivasi, seperti kelas motivasi tinggi dengan metode mandiri dan berbasis proyek, dan kelas motivasi rendah dengan bimbingan intensif. Dan yang keempat, kebijakan kurikulum. Ini bisa menambahkan porsi pembelajaran digital jika terbukti signifikan. Dan yang terakhir, kebijakan evaluasi siswa. Ini dapat menyesuaikan sistem penilaian agar sesuai dengan gaya belajar dan motivasi siswa. Kemudian pertanyaan nomor 3. Analisis kemungkinan kesalahan atau bias dalam pelaksanaan dan interpretasi ANOVA 2 jalur.
serta bagaimana mengatasinya dalam kasus pendidikan akuntansi. Kemungkinan kesalahan atau biasnya itu yang pertama, bias pengambilan sampel. Ini bisa seperti sampel tidak merata per kelompok dan jumlah responden ini per sel berbeda. Yang kedua, melanggar asumsi statistik. Ini bisa berupa data tidak normal, varians tidak homogen, dan independen antara subjek tidak terjaga. Yang ketiga, kesalahan pengukuran. Ini bisa seperti nilai hasil belajar mungkin tidak menggambarkan kemampuan sebenarnya dan tesnya kurang valid. Dan yang keempat, bias instrumen. Ini seperti pertanyaan tes akuntansi terlalu mudah atau terlalu sulit untuk kelompok tertentu. Dan yang terakhir, kesalahan interpretasi. Ini seperti mengabaikan interaksi yang signifikan dan mengambil kesimpulan tanpa melihat grafik interaksi. Nah, dari kesalahan atau bias tersebut, cara mengatasinya yang pertama, pengambilan sampel terstandar. Ini seperti pastikan jumlah respondennya sama di tiap kombinasi. Kemudian yang kedua, uji asumsi secara lengkap. Nah, ini bisa menggunakan Shapiro-Wilk untuk normalitas, kemudian gunakan Leibniz test untuk homogenitas varians, dan jika data tidak normal bisa gunakan transformasi data atau ANOVA non-parametrik. Yang ketiga, validasi instrumen. Gunakan soal yang telah diuji validitas dan reliabilitasnya, kemudian sesuaikan level kesulitan soal dengan kurikulum. Yang keempat, interpretasi berdasarkan data. Jika interaksi signifikan, maka interpretasinya harus menggunakan simple effect dan interaction plot. Dan yang terakhir, melakukan triangulasi data. Ini menggunakan data lain seperti observasi, rekaman kelas, atau kuesioner motivasi. Refleksi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman. Baiklah, refleksi selanjutnya yaitu pertanyaannya adalah berdasarkan data nilai ujian, metode pembelajaran, dan motivasi, bagaimana Anda menentukan ada atau tidaknya perbedaan rata-rata prestasi antar kelompok dengan ANOVA 2 jalur? Yang dimana pada yang sebelumnya yaitu bisa kita lihat sumber variasinya itu ada metode yaitu sampel, motivasi atau columns, dan interaksi. Yang dimana hitungnya itu 0,9708 dan p-value-nya yaitu 0,33429 dan f-tabelnya 4,25968. Dan pada motivasi columns yaitu f-hitungnya adalah 0,2889 dan p-value yaitu 0,75528 dan f-tabelnya 3,40283. Dan untuk interaksinya yaitu f-hitungnya yaitu 0,5995, p-value-nya 0,55709 dan f-tabelnya yaitu 3,40283. Untuk cara menentukan signifikasinya itu jika p-value lebih kecil dari 0,05 terdapat perbedaan yang signifikan, dan jika p-value lebih besar daripada 0,05 tidak signifikan. Kesimpulannya itu efek metode pembelajaran tidak signifikan jika p-value sama dengan 0,334 lebih besar dari 0,05, yaitu ceramah dan blended learning tidak berbeda secara signifikan. Dan yang kedua yaitu efek tingkat motivasi, itu tidak signifikan jika p-value sama dengan 0,755 lebih besar dari 0,05, yaitu menghasilkan motivasi rendah, sedang, dan tinggi tidak menunjukkan perbedaan prestasi signifikan. Dan yang ketiga, interaksi, metode, dan motivasi tidak signifikan jika p-value sama dengan 0,557 lebih besar dari 0,05, yaitu menghasilkan tidak ada interaksi. Artinya,
Perbedaan metode pembelajaran tidak berubah-ubah tergantung tingkat motivasi. Jika hasilnya menunjukkan tidak ada interaksi, tetapi terdapat efek utama yang signifikan pada metode pembelajaran, apa rekomendasi yang Anda buat untuk kampus? Rekomendasinya itu kebijakan metode pembelajaran signifikan dan tidak ada interaksi. Jika metode pembelajaran signifikan atau misalnya blended learning lebih baik dari ceramah, maka satu yaitu kita menerapkan metode pembelajaran yang lebih unggul. Kampus dapat beralih dari metode ceramah ke metode yang terbukti lebih efektif. Dan yang kedua, standarisasi metode efektif. Buat SOP, standar operasional pembelajaran, agar semua guru menggunakan metode tersebut secara konsisten. Ketiga, latih guru secara khusus. Adakan workshop atau pelatihan pedagogik untuk menguasai metode pembelajaran baru. Dan keempat yaitu revisi RPP dan kurikulum. RPP harus diadaptasi agar sesuai dengan metode yang terbukti efektif. Dan yang kelima, evaluasi secara berkelanjutan. Pantau keberhasilan implementasi metode melalui penilaian formatif, survei mahasiswa, refleksi guru. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana Anda dapat memvisualisasikan hasil ANOVA 2 jalur supaya mudah dipahami oleh guru dan siswa akuntansi? Cara memvisualisasikan hasil ANOVA 2 jalur agar mudah dipahami guru dan siswa, yaitu yang pertama yaitu interaction plot atau grafik interaksi. Walaupun interaksi tidak signifikan, grafik tetap menjelaskan pola data. Cara membacanya itu sumbu X sama dengan tingkat motivasi atau rendah, sedang, tinggi, dan sumbu Y sama dengan nilai rata-rata. Dua garis yaitu sama dengan ceramah fans blended learning. Jika garis tidak berpotongan, berarti tidak ada interaksi atau sesuai hasil ANOVA Anda. Dan bar chart atau diagram batang rata-rata nilai. Grafik rata-rata tiap metode yaitu 2 batang ceramah blended learning, mudah dilihat apakah salah satunya lebih tinggi. Dan yang kedua, grafik berdasarkan motivasi, yaitu menggunakan 3 batang rendah, sedang, tinggi, yaitu memudahkan guru melihat pola. Dan yang ketiga, grouped berket atau diagram batang kelompok. Setiap tingkat motivasi memiliki 2 batang, yaitu motivasi rendah, sedang, tinggi, dan ceramah blended. Dan ini grafik paling jelas untuk ANOVA 2 jalur. Dan box plot per kelompok menampilkan sebaran data, yaitu median, rentang nilai, outlier, sangat berguna bagi guru akuntansi untuk melihat varians antar kelompok. Baik, terima kasih. Nah, setelah kita melakukan uji ANOVA 2 jalur, selanjutnya itu adalah kesimpulannya, yang dimana A di sini merupakan tingkat motivasi. Diketahui F hitung sama dengan 0,97 dan F tabel sama dengan 4,29. Maka F hitung lebih kecil dari F tabel atau p-value lebih besar dari mu sama dengan 0,33 lebih besar dari 0,05. Maka H0-nya itu diterima dan H hipotesis alternatifnya itu ditolak, atau tingkat motivasi tidak mempengaruhi prestasi belajar. Selanjutnya itu B, yang dimana B di sini merupakan metode, yang dimana diketahui di sini F hitung sama dengan 0,28 dan F tabel sama dengan 3,40. Maka F hitung lebih kecil dari F tabel atau p-value lebih besar dari mu sama dengan 0,75 lebih besar dari 0,05. Maka H0-nya itu diterima dan hipotesis alternatifnya itu ditolak, atau metode tidak mempengaruhi prestasi belajar. Selanjutnya itu A kali B, yang dimana diketahui F hitung sama dengan 0,60 dan F tabel sama dengan 3,40.
maka F hitung lebih kecil dari F tabel atau p-value lebih besar dari mu sama dengan 0,55 lebih besar dari 0,05. Maka H0-nya itu diterima dan hipotesis alternatifnya itu ditolak, yang dimana menyatakan tidak terdapat interaksi antara tingkat motivasi dan metode dalam mempengaruhi prestasi belajar. Baik, sekian presentasi yang telah kami paparkan. Jika ada salah atau kata, kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih.